Meski ada saja masalah yang dihadapi jemaah sebelum keberangkatan, bagi para jemaah semua itu tak bermakna. Jika sudah memasuki pesawat menuju Tanah Suci, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu hal ini idaman bagi semua kaum muslim untuk bisa berangkat haji, karena haji diwajibkan bagi kita yang mampu sekali seumur hidup. Bagi yang berhasil berangkat menunaikan ibadah haji, pahala besar menanti dan telah gugur dari kewajiban yang dibebankan. Lalu bagaimana jika kita sudah memiliki kemampuan secara finansial dan tenaga, tapi masih memiliki hutang? Mana yang harus didahulukan? Selain itu, beberapa persoalan lain juga akan menjadi sajian hasanah hari ini yang tersimpun dalam episode Mana Lebih Utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7, Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia. Pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami, semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Jika seorang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang cukup untuk berangkat haji, sementara ia belum memiliki rumah untuk tempat tinggal dia dan keluarganya, mana yang diutamakan? Haji dulu atau beli rumah? Seorang suami wajib memberi nafkah dalam bentuk menyediakan tempat tinggal. Namun bisa jadi tempat tinggal itu milik sendiri dengan cara membeli atau dari warisan, atau hibah, atau semacamnya. Atau bisa jadi juga dengan menyewa, mengontrak, bahkan sekedar rumah yang gratis dipakai, asalkan layak bagi istri dan anak-anaknya. Itu sudah memenuhi kewajiban suami memberi nafkah berupa tempat tinggal. Selain itu, hukum asal memiliki rumah adalah mubah atau boleh, bukan wajib, karena memiliki rumah bukan perkara ibadah. Seseorang tidak berdosa jika seumur hidup tidak memiliki rumah. Memang tidak bisa dipungkiri lagi bahwa rumah adalah kebutuhan primer. Tapi untuk memenuhinya tidak harus dengan cara membeli. Haji adalah kepentingan dan memiliki rumah juga kepentingan. Sehingga dalam hal ini berlaku kaidah, jika ada beberapa masalah atau kepentingan saling bertabrakan, maka diutamakan yang paling besar kepentingannya. Maka yang wajib didahulukan dari yang sunnah, yang lebih kuat dari dua perkara yang didahulukan. Haji kepentingannya lebih besar karena terkait kepentingan akhirat. Allah berfirman, dan sungguh balasan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Quran Surat Yusuf ayat 57. Kepentingan ibadah haji lebih besar karena balasan bagi ibadah haji adalah surga. Rasulullah SAW bersabda, haji mabrur itu tidak memiliki balasan kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, haji hukumnya wajib jika mampu, sedangkan membeli rumah hukumnya tidak wajib walaupun mampu. Maka hendaknya haji didahulukan dari membeli rumah, selama masih bisa menyediakan tempat tinggal dengan cara lain seperti mengontrak. Maka orang yang memiliki dana yang cukup untuk berhaji, hendaknya segera berangkat haji, walaupun belum memiliki rumah. Semoga dengan ia mengurungkan maksudnya untuk membeli rumah demi berangkat haji, akan jadi sebab digantinya rezeki lain yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, sungguh tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah Azza wa Jalla, kecuali Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik dari sesuatu itu bagimu. Hadis riwayat Ahmad. Lebih lagi dalam ibadah haji ada kesempatan besar untuk terkabulnya doa. Maka dapat digunakan untuk minta dimudahkan dalam hal memiliki rumah. Nabi SAW bersabda, orang yang berperang di jalan Allah, orang yang berhaji serta berumroh, mereka adalah tamu-tamu Allah. Allah memanggil mereka
dan mereka pun ternyata memenuhi panggilan Allah itu. Jika mereka meminta kepada Allah, pasti akan Allah kabulkan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Oleh karena itu, saat ditanyakan masalah ini kepada Syekh Ali Ridho Al-Madini Hafizahullah, "Ya Syekh, ada seseorang yang memiliki harta yang cukup untuk berangkat haji, namun ia belum memiliki rumah. Ia tinggal bersama keluarganya dengan mengontrak rumah. Apakah ia wajib haji? Harta yang ia miliki banyak, cukup untuk membeli rumah. Adapun mengontrak rumah baginya mudah saja. Dengan harta yang ia miliki, apakah seharusnya ia membeli rumah atau pergi haji?" Syekh menjawab, "Hendaklah ia pergi haji. Kemudian setelah itu, semoga Allah memudahkan urusannya. Wallahu ta'ala a'lam." Hanya bisa menggugurkan hak-hak Allah Ta'ala. Maksud dari hutang di sini, apa saja yang terkait dengan tanggungannya dari hak-hak kaum muslimin. Karena orang yang berhutang tidaklah lebih pantas mendapatkan ancaman dan tuntutan daripada perampok, pencopet, pengkhianat, dan pencuri. Muhammad bin Jasi pernah menuturkan, "Kami pernah duduk di tempat jenazah bersama Rasulullah SAW. Lalu beliau mengangkat pandangannya ke langit, lalu meletakkan telapak tangannya di dahinya sambil bersabda, 'Maha suci Allah, betapa keras apa yang diturunkan Allah dalam urusan utang piutang.' Kami diam dan meninggalkan beliau. Keesokan harinya kami bertanya, 'Ya Rasulullah, perkara keras apa yang telah turun?' Beliau menjawab, 'Dalam urusan utang piutang, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, seandainya seorang laki-laki dibunuh di jalan Allah, kemudian ia dihidupkan, lalu dibunuh, kemudian dihidupkan, lalu dibunuh lagi, sedang ia memiliki hutang, sungguh ia tak akan masuk surga sampai dibayarkan untuknya hutang tersebut." Hadis riwayat Al-Nasa'i dan Al-Hakim. Nabi SAW bersabda, "Siapa yang berhutang harta manusia dan ingin membayarnya, maka Allah akan melunaskannya. Sementara siapa yang berhutang dengan keinginan menelantarkannya atau berniat tidak membayar, maka Allah akan benar-benar membinasakannya." Hadis riwayat Al-Bukhari. Nabi SAW bersabda, "Jiwa seorang mukmin tergantung kepada hutangnya sehingga dibayarkan." Hadis riwayat Ahmad dan Al-Tirmizi. Maka bagi orang yang berhutang hendaknya berniat membayarnya, sehingga kalau tidak sampai memiliki sesuatu untuk membayarnya dan dia mati dengan niat ini, sesungguhnya Allah akan membayarkannya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Maimunah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Tidaklah seorang muslim berhutang dengan satu piutang yang Allah mengetahui bahwa dia ingin membayarnya, kecuali Allah akan membayarkannya di dunia." Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim. Dalam kesempatan lain Rasulullah SAW bersabda, "Utang itu ada dua macam. Barang siapa yang mati meninggalkan utang, sedangkan ia berniat akan membayarnya, maka saya yang akan mengurusnya. Dan barang siapa yang mati, sedangkan ia tidak berniat akan membayarnya, maka pembayarannya akan diambil dari kebaikannya." Karena di waktu itu tidak ada emas dan perak. Hadis riwayat Tabrani dari Ibnu Umar. Demikianlah gambaran betapa keras ancaman bagi orang yang menggampangkan urusan hutang. Sedangkan pada dasarnya, menunaikan haji itu wajib bagi orang yang mampu melakukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah." Quran Surat Al-Imran ayat 97. Makna sanggup atau mampu adalah kemampuan untuk ke sana. Maka siapa yang mendapati jalan melaksanakan haji dan tidak ada yang menghalangi, seperti karena jauhnya jarak, kondisi lemah, ancaman musuh, sedikitnya air atau perbekalan di perjalanan,
lemah melakukan perjalanan, maka dia wajib melaksanakan haji. Sedangkan siapa yang merasa tidak mampu dengan sebab-sebab tersebut atau sebab lainnya, seperti tidak memiliki nafkah yang cukup untuk keluarga yang ditinggalkan, atau tidak ada mahram bagi wanita, maka hal itu termasuk kategori orang tidak mampu. Itu sebabnya pada dasarnya seorang muslim seharusnya melunasi hutangnya sebelum berangkat haji. Terkait dengan hutang piutang bagi yang akan melaksanakan haji, perlu diperhatikan hal-hal berikut ini. Pertama, hutangnya yang harus segera dibayarkan. Jika saat ia sudah memiliki kemampuan untuk berangkat haji, sementara ia masih memiliki tanggungan hutang yang belum bisa dibayarkan, maka dia harus mendahulukan hutangnya daripada berangkat haji. Karena sangkutan atau tanggungan dengan sesama manusia lebih dikedepankan daripada sangkutan dengan Allah Ta'ala. Kedua, jika memiliki hutang yang harus dibayar dengan cara angsuran dalam beberapa tahun, maka hal ini tidak menghalangi pergi haji. Misalnya, orang membeli rumah secara kredit dengan jangka waktu 10 tahun dengan cicilan tertentu setiap bulannya. Maka utang semacam ini tidak mempengaruhi kewajiban melaksanakan haji. Ketiga, jika ada seseorang yang membiayai hajinya dan menanggung nafkah keluarganya, maka tidak mengapa melaksanakan ibadah haji, walaupun punya banyak hutang. Keempat, jika orang yang berhutang minta izin kepada orang yang menghutanginya, lalu dia mengizinkannya pergi haji, maka tidak mengapa dia melaksanakan ibadah haji dahulu. Makna izinnya adalah menerima permintaan penangguhan hutang, walaupun tanggungan hutang masih membebaninya. Kesimpulannya, jika hutang menuntut segera dibayarkan, maka orang itu termasuk kategori orang yang tidak mampu melaksanakan haji, dan dia wajib segera melunasi hutangnya. Adapun jika hutang ditangguhkan, maka boleh baginya untuk tetap berhaji. Namun tetap saja melunasi hutangnya lebih utama daripada berangkat haji. Di Indonesia saat ini banyak umat muslim yang melaksanakan umroh terlebih dulu sebelum berhaji. Lalu, manakah yang lebih utama, umroh dulu atau menunggu haji? Hukum haji adalah fardu ain, wajib bagi setiap muslim yang mampu sekali seumur hidup. Haji merupakan bagian dari rukun Islam. Allah Ta'ala berfirman, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Quran Surat Ali Imran ayat 97. Ayat ini adalah dalil tentang wajibnya haji. Kalimat dalam ayat tersebut menggunakan kalimat perintah, yang berarti wajib. Kewajiban ini dikuatkan lagi pada penggalan akhir ayat, yang artinya, barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Allah menjadikan lawan dari kewajiban dengan kekufuran. Artinya, meninggalkan haji bukanlah perilaku muslim, namun perilaku non-muslim. Di samping itu, Nabi SAW juga pernah bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara: bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan mengaku Muhammad adalah utusannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sabda Nabi ini menunjukkan bahwa haji adalah bagian dari rukun Islam. Ini berarti menunjukkan wajibnya. Dalam kesempatan lain, Rasulullah SAW pernah berkhutbah dan bersabda, wahai sekalian manusia, Allah telah mewajibkan haji bagi kalian, maka berhajilah. Lantas ada yang bertanya, wahai Rasulullah, apakah setiap tahun kami mesti berhaji? Beliau lantas diam, sampai orang tadi bertanya hingga 3 kali.
Rasulullah SAW lantas bersabda, "Seandainya aku mengatakan iya, maka tentu haji akan diwajibkan bagi kalian setiap tahun, dan belum tentu kalian sanggup." Hadis riwayat Muslim. Demikian, dan masih banyak sekali hadis yang menyebutkan wajibnya haji hingga mencapai derajat mutawatir, sehingga kita dapat memastikan hukum haji itu wajib. Atas dasar itu semua, para ulama sepakat bahwa hukum haji adalah wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu. Bahkan kewajiban haji termasuk perkara al-ma'lum minad dini bid darurah. Artinya, dengan sendirinya sudah diketahui wajibnya, dan yang mengingkari kewajibannya dinyatakan kafir. Sementara itu ada silang pendapat di antara para ulama terkait dengan hukum umroh. Ulama mazhab Maliki dan mayoritas ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa hukum umroh adalah sunnah muakkad, yakni umroh sekali seumur hidup. Sedangkan sebagian ulama mazhab Hanafi lainnya berpendapat bahwa umroh itu wajib sekali seumur hidup. Karena menurut istilah mereka, sunnah muakkad itu berarti wajib. Pendapat paling kuat dari Imam Syafi'i juga pendapat ulama Hambali menyatakan bahwa umroh itu wajib sekali seumur hidup. Hanya saja Imam Ahmad mengecualikan penduduk Mekah. Menurutnya, umroh tidak wajib bagi mereka karena sudah biasa melakukan rukun umroh yang paling utama, yaitu tawaf mengelilingi Ka'bah. Namun ibadah umroh ini bisa langsung ditunaikan saat melakukan ibadah haji, yaitu dengan cara melakukan haji tamattu atau qiran. Karena dalam haji tamattu dan haji qiran sudah terkandung ibadah umroh. Lalu manakah yang lebih utama? Jawabannya tentu saja adalah haji, karena disepakati kewajibannya dan merupakan salah satu dari rukun Islam. Namun, pada kondisi seperti sekarang, di mana daftar tunggu atau waiting list jemaah haji cukup panjang, hingga 7, ada yang lebih dari 10 tahun, maka tidak masalah jika umat muslim lebih mendahulukan melaksanakan umroh terlebih dahulu. Tujuannya agar tidak terjadi kegamangan. Dengan melaksanakan umroh terlebih dahulu, jamaah bakal bisa memiliki gambaran tentang kondisi lapangan ketika berada di tanah suci. Apalagi jika calon jamaah yang masih menunggu 3-10 tahun itu takut jika usianya berakhir sebelum berhaji. Tidak jadi masalah jika sebagian di antara mereka memilih umroh terlebih dahulu daripada tidak sama sekali. Rasulullah SAW pernah mendatangi Hajar Aswad dan menciumnya. Kemudian ia meletakkan kedua pipinya di atas batu sambil menangis. Kemudian beliau berkata, "Disinilah ditumpahkan banyak air mata." Hadis riwayat Hakim. Mencium Hajar Aswad merupakan dambaan setiap jemaah haji. Namun kepadatan pelataran tempat tawaf di Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi menjadikan jalur untuk mencium Hajar Aswad semakin padat dan sulit dilakukan. Saling sikut dan dorong kerap terjadi ketika banyak jemaah mencoba mencium Hajar Aswad. Hukum asal mencium Hajar Aswad adalah sunnah. Sebagai ganti mencium Hajar Aswad, jemaah dapat melambaikan tangan ke atas lalu menciumnya. Rasulullah SAW bersabda, "Hai Umar, engkau adalah orang yang kuat. Janganlah engkau berdesak-desakan untuk mendekati Hajar Aswad. Lalu engkau menyakiti yang lemah. Jika kamu memperoleh kesempatan, maka ciumlah Hajar Aswad. Jika tidak, cukup dengan takbir dan terus berjalan." Hadis riwayat Asy-Syafi'i. Jika kita tetap ingin mencium Hajar Aswad, maka harus mengutamakan keselamatan ketika mencium Hajar Aswad. Keselamatan harus diutamakan. Mengandalkan keyakinan saja tidak cukup. Kita tidak boleh melakukan perbuatan yang menyakiti jemaah lain ketika hendak mencium Hajar Aswad. Karena hukum mencium Hajar Aswad adalah sunnah, sedangkan tidak mengganggu seorang muslim adalah wajib.
Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang seorang muslim menyakiti orang lain dalam firman-Nya. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surat Al-Ahzab ayat 58. Di samping itu juga jangan ada sedikit pun kejengkelan dalam lubuk hati terdalam lantaran kelakuan orang yang tidak sesuai. Kalau ada desakan dan tersenggol, jangan dihadapi dengan kejengkelan. Harus tulus dan jangan menyakiti. Dari sini ada yang memerinci hukum amalan mencium hajar aswad sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang berlaku. Pertama, mencium hajar aswad bisa jadi sunnah jika dilakukan saat kita sedang melakukan tawaf ketika tiba di sudut hajar aswad lalu menciumnya. Begitu juga jika dilakukan pada setiap putaran. Begitulah yang dilakukan Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Sunnah karena mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam konteks fikih, maka jika dikerjakan akan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak apa-apa. Juga hukumnya bisa sekedar mubah, yakni boleh-boleh saja. Dikerjakan atau tidak apa-apa. Hal ini jika kita mencium hajar aswad saat tidak dalam melaksanakan tawaf. Misalnya, begitu datang ke Masjidil Al-Haram setelah tawaf, langsung menuju ke sudut hajar aswad untuk menciumnya. Setelah berhasil, kembali lagi ke tempat lain di sisi masjid untuk sholat atau melakukan kegiatan lain seperti membaca Al-Quran atau mungkin juga pulang kembali ke pondokan. Mencium hajar aswad juga bisa jadi haram jika dikerjakan dengan mencelakakan diri atau orang lain. Orang yang lemah atau sakit yang secara fisik tidak memungkinkan untuk bertarung, mencium hajar aswad, memaksakan diri melakukannya. Atau berbadan kuat dan sehat tapi untuk menciumnya dengan menghalalkan segala cara, hingga menubruk-nubruk, menyikut, atau memukul orang lain. Maka perbuatan mencium hajar aswad dengan jalan mencelakakan orang lain seperti itu adalah haram. Jika memang jamaah tidak bisa mencium batu hitam itu, tentu tidak mengapa, karena hukum maksimalnya hanya sunnah saja. Itu pun Nabi beri jalan, jika tak mampu dapat diganti dengan melambaikan tangan dan bertakbir. Apalagi yang tidak berkaitan dengan tawaf, tentu tidak boleh memaksakan diri. Sebaiknya kita mengingat kisah Umar bin Khattab yang mencium hajar aswad, lantas berkata, "Sesungguhnya aku menciummu dan aku tahu bahwa engkau hanyalah batu. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah SAW menciummu, maka tentu aku tidak akan menciummu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan demikian kita dapat menempatkan amalan mencium hajar aswad lebih proporsional dengan mempertimbangkan antara semangat tinggi dan kemampuan yang ada, serta status hukum yang melekat pada perbuatan ini. Hitam dan putihnya akibat dari mencium hajar aswad sangat bergantung kepada jiwa dan hati jamaah itu sendiri. Tergantung kepada niat yang ditanamkan. Rasulullah SAW bersabda, "Hajar aswad turun dari surga. Batu tersebut awalnya begitu putih, lebih putih daripada susu. Dosa manusialah yang membuat batu tersebut menjadi hitam." Hadis riwayat Tirmizi. Semoga batu hitam yang dicium oleh jemaah haji mampu membuat hati jemaah menjadi lebih putih. Sebaliknya, sungguh celaka jika gara-gara mencium hajar aswad justru hati yang asalnya putih malah berubah menjadi hitam karena salah memaknai. Nauzubillah. Berdasarkan kaidah-kaidah umum, seperti prinsip mana yang lebih banyak mendatangkan maslahat atau kepentingan mana yang lebih kecil mendatangkan mudarat atau bahaya, berdasarkan tingkat hukum suatu perkara. Karena wajib ada tingkatannya, sunnah ada tingkatannya, larangan juga ada tingkatannya, atau bisa jadi berdasarkan kondisi yang sedang berlaku. Semoga Allah selalu menunjukkan jalan yang lurus. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.